Kembali di Prime Show with Aiman, saudara. Saya ingin menggali lagi, nanti saya akan ke Bung Saud juga dan ke Bung Pahrur. Tapi saya mau izin sekali lagi saya untuk menuntaskan dulu. Jadi, kayaknya dia aja. Kita ngegong aja. nanti saya akan minta analisisnya dari Bung Saud dan Bung Pahrur. Tapi tadi Bung Saud mendapatkan data menarik ya? Ada, ya. Ada, nanti kita akan bicara soal itu. Iya. Ini baru satu, R. Tapi data dia bicara, aku bicara data aku. Iya, betul. Ada yang kedua, R dan A serta T. Ciri-cirinya. Dan apa yang dilakukan? T ini nggak sekaya-kaya amat. Dia hanya digunakan jasanya untuk endorse. Selebgram. Ya semi begitu. Jadi kami juga jadi bingung, Bung Aiman. Niat kita membongkar tindak pidana pencucian uang, kasihan juga kalau diarah-arahkan hanya ke para selebriti. Padahal pelaku kejahatannya itu sesungguhnya di samping Bu Sri Mulyani semua sekarang. Nah kasihan kan kalau hanya selebriti aja kita Ada diri. oknum-oknum selain Rafael Alun maksudnya? Iya, sebenarnya target kita itu membongkar komplotan gengnya Rafael ini gitu loh. Ada gengnya. Sangat, itu di samping Bu Sri Mulyani 2 orang. Eselon 1 itu. Ini nggak main-main loh. Nggak main-main. Ini tudingannya nggak Nggak main-main. main-main. Anda punya data soal itu, Anda bisa digugat. Karena tinggal kita sebut siapa yang tanda tangan pengampunan pajak terkait dengan PT yang asal Mauritius ganti baju menjadi PT Indonesia pemilik saham satu bank. Itu Selesai. terkait dengan perusahaannya Rafael. Bukan perusahaan, itu mereka komplotan salah satu yang Oke. terbesar mereka cuci. Termasuk ada Rafael juga di sana. Dia motornya. Rafael motornya. Dan kemudian perusahaan surga pajak lah, tax haven. Iya. Oke. Lalu kemudian balik lagi ke Indonesia, dimasukkan disuntikan ke perusahaan-perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan para artis ini. Bukan para artis. Sebenarnya para artis juga di sini banyak kan seperti saya sebut tadi sangat minimal sekali yang ikut bergerak menjadi motor. Kebanyakan kalau basket itu yang perempuan-perempuan cantik tuh? Cheerleaders. Cheerleadersnya. Itu mereka gunakan. Jadi sebenarnya tidak dosa aib dan berat sekali di selebritinya. Tidak. Tapi yang berat itu yaitu komplotan itu. Tapi tadi yang saya sebutkan R, A, T semuanya dikenal oleh publik. Ternama semua. Dikenal oleh publik. Dan mereka belum tahu bahwa itu adalah uang haram. Sebagian besar saya pikir belum tahu. Belum tahu. Jadi Kasihan juga. mereka senang dapat investasi dan lain sebagainya, mereka bangun dan lain sebagainya. Begitu. Harapannya begitu. Tapi kan faktanya Berapa sih yang disuntikan uangnya dari teramat besar mereka nyuntik. Cuci uangnya. Gengnya Rafael ini ke salah satu perusahaan yang Anda tahu paling besar aja berapa? Kalau angka tidak bisa ada rigid kecuali dilakukan Kisarannya? penelusuran oleh Supaya pihak bisa dibayangkan. penyidik, ya. Kalau ini contohnya begini, beberapa tambang ya. Ya. Kalau satu tambang itu kan rata-rata pembiayaan cash itu untuk bisa bergerak 30 sampai 50 miliar. Itu dari mereka itu. Kalau 5 tambang aja sudah berapa? Ratusan miliar. Itu cash. Cash. Jadi Jadi nggak ada transfer lewat bank, lewat kalau apa, nggak ada. transfer kan Ketahuan. berarti uang bersih. Jadi dibawa cash pakai dolar. Ya kalau itu kita tidak tahu Oke, bentuk teknisnya. fisiknya. Tapi contoh-contoh yang ditangkap dan digeledah oleh KPK bukan rupiah, Wah. Tapi kita lihat kepada Pak KPK itu bilang, lihat nomor serinya. Dibandingkan pengakuan Rafael dia jual rumah tahun 2014. Apa iya? Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Serinya pasti ketahuan itu 2022, 2021. Nah itu kita uang tambah. baru yang terus berputar dan dicuci terus. Kita kasih masukan sama Pak KPK, takut lupa mereka. Pak Saud dulu di KPK mana tahu takut lupa kan. Bung Saud, saya bertanya pada Anda. KPK tahu dong itu uang seri tahun berapa dan kemudian mencurigakan. Kalau dianggap bahwa ini merupakan hasil penjualan rumah 2014, nggak masuk akal. Uangnya uang baru, cash, tunai. Ya, tentu pasti mereka penyidik akan paham ya ke sana dan saya pikir mereka harus punya sense ke sana. Kalau nggak punya sense ke sana ya dia bukan penyidik gitu. Jadi bisa dipahami kalau harapan kita informasi ini berkembang. Yang saya sebutkan tadi dia harus bisa mengungkap untuk gambar yang lebih besar lagi dari gambar kecil dari RAT ini gitu. Bahwa ada katakanlah dugaan ini, masih dugaan ya. Kita harus konfirmasi juga dari penegak hukum. Geng yang terkait dengan Rafael Alun di Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dan itu sempat disebutkan juga oleh Direktur Pencegahan KPK Pak Pahala Nainggolan waktu itu. Meskipun sekarang sudah tidak terdengar lagi setelah itu. Bahwa ada geng yang kemudian mengelola uang sangat besar, triliunan mungkin, Anda katakan. Bahkan ratusan, mungkin ribuan triliun. Bisa mendekati. Oke. Yang terkait dengan hal tersebut meskipun juga itu besar sekali angkanya. Mungkin seperti itu, Pak Saud? Ya,
begal di lapangan aja nggak sendirian kan. Ada yang bawa motor, ada yang ini. Apalagi koruptor. Koruptor nggak pernah sendirian dia. Ini luar biasa. Kalau Iya, seandainya mau jadi, benar ini kalau- besar sekali. Iya, makanya kalau kita mau mengatakan bahwa ini harus diselesaikan, kalau kita mau bicara yang saya sebut sebagai tax ratio kita bisa naik, karena ini cikal bakal tax ratio kita yang kecil itu kan. Nah ini ya saya pikir seperti disampaikan oleh Sitorus tadi ya, kita harus menindaklanjutinya gitu. Karena memang korupsi tidak pernah sendirian. Kan ada gatekeeper ya kan. Gatekeeper itu ya itu menyangkut kepercayaan, mulai dari tetangga, siapa-siapa aja yang bisa kita percaya kan gitu. Buat dititipin. Yes. Ya, artinya yang pelaku selain pelaku aktifnya tadi di pasal 34 dan pasal 5-nya yang pasif kan gitu. Itu yang harus kita juga dalami sekaligus. Soal artis, kenapa ia sering digunakan? Tapi kemungkinan ia nggak tahu. Artisnya nggak tahu, benar? Saya bilang seperti di depan saya bilang kan kita bisa menggunakan siapa aja, bisa menggunakan driver, bisa menggunakan siapapun orang yang nggak ngerti gitu. Yang paling penting ada proses mulai dari placementnya, terus kemudian proses-proses berikutnya, sehingga kemudian itu bisa menjadi bersih gitu kan. Jadi bisa digunakan siapa aja dalam pencucian uang itu seperti itu. Bisa digunakan siapa aja. Yang penting ada unsur kepercayaan di situ. Artis digunakan sebagai pencucian uang. Wadah untuk pencucian uang. Ini sangat mafhum, sangat umum. Betul Bung Fahrur? Ya, Betul terjadi itu? ada beberapa kasus begitu juga. Dan artisnya nggak tahu. Beberapa kasus yang ditangani di KPK ada artis yang disebut sebelumnya. Iya. Jadi memang sudah jadi modus tersendiri untuk menggunakan public figure. Kenapa menggunakan public figure? Karena cepat perputaran uangnya. Dan bisa mengelabui. Maksudnya? Public figure kan punya style yang memang bisa dinyatakan cocok dengan profil dia. Oke. Tapi Kalau kaya ya nggak apa-apa. Flexing nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gitu kan. gitu. Karena memang artis. Gitu. Ya, jadi gampang untuk menutupinya. Oke. Tapi gini Bang Iman, aku Ini menarik. mau... Bentar, ini menarik. Oke. Jadi kenapa kemudian ke artis? Karena kalau artis nanti misalnya tiba-tiba beli mobil mewah, supercar dan lain sebagainya, flexing jam tangan apapun, itu nggak dicurigai. Orang nggak kaget. Sehingga uang mengalir ke sana. Ya. Artisnya pun senang karena bisa menambah investasinya. Ya. Dan kemudian dianya ini, si pelaku pencucian uangnya ini juga senang karena uangnya mengalir, berputar. Uangnya berputar. Meskipun kalau soal untung atau rugi belakangan. Iya. Dan beberapa kasus kan sebenarnya mereka juga misalnya beli di aset-aset yang sebenarnya nilainya naik. Ya. Jam. Iya. Jam tuh naik ya kalau jam mewah ya? Jam mewah naik. Oke. Kemudian mobil-mobil mewah, harganya naik gitu. Jadi dari sisi si pencuci ini atau si aktor utamanya itu dia untung betul dengan itu gitu. Jadi mengendapkan harta sekian lama kepada seseorang, harga pasti naik dan harta itu tidak akan dicurigai oleh siapapun. Biasanya artis apa saja yang target pencucian uang ini? Bukan nama ya, tapi karakternya atau jenis bisnisnya atau apa misalnya? Kalau saya belum sampai telusuri sampai sana. Bung Saud mungkin punya jawaban? Iya, yang paling penting adalah bahwa dia resource-nya memang kalau di publik itu logik gitu kan. Kan tapi kadang-kadang ada nekat juga, makanya nitip Rubicon kepada supir di sebelah gang itu. Jadi itu udah panik dia nyucinya. Oke, Ya kan? panik nyucinya. Ya, tapi percaya kepada yang bersangkutan gitu. Iya. Dalam cerita beberapa kemarin itu kan ada orang percaya ke orang lain, uangnya dibawa lari kan. Kemudian orang itu stroke kan gitu. Kalau nitip Rubicon ke artis nggak bakal ketahuan tuh. Enggak ketahuan. Ya nggak tahuan. Mungkin belum ketemu kali itu. Pasti ada, pasti ada. Saya bertanya, tapi kalau seandainya demikian berarti apa yang kita lihat sekarang artis super kaya ternyata belum tentu juga itu uang dia. Ya, untuk gaya Indonesia kayaknya begitu ya. Karena memang untuk mendapatkan uang dengan cepat itu, apalagi di era COVID, kalau dia show nggak mungkin show, nggak ada show waktu itu. Dan kalau kita dalami nanti Sitorus silakan mendalami satu kontrak itu berapa sih sebenarnya dia? Iya. Ya kan? Justru kan show-show besar itu yang ada di JIS kemarin ini kan itu setelah ada COVID kan. Iya. Setelah COVID itu kok tahun 2022 kok ada uang yang begitu, berarti kan itu dia harus kita katakan bahwa itu udah tidak secara legal diperolehnya. Jadi sekali lagi profil orang tadi memang PPATK itu kan bekerja berdasarkan profil orang. Sense-nya bekerja berdasarkan profil orang. Tadi makanya kalau profil orang pun kita harus tahu. Ya. Kalau orang yang nggak punya identitas atau identitasnya ganda susah juga. Ada punya nick 2 ya kan atau nggak punya nick sama sekali susah juga. Jadi ini mungkin juga perlu extra effort lainnya. Nah, ketika ada
transaksi yang di luar profile itu kan datangnya dari bank pelaksana untuk melaporkan PPATK. PPATK melaporkan ke ini. Tapi kalau umpamanya cash, nah itu yang disampaikan tadi, ya ya manusia-manusia kayak Lai Sitorus ini yang bekerja. Saya tertarik, NIK 2 atau tidak ada NIK sama sekali. Pernahkah itu digunakan sebagai modus? Kalau modus kami belum paham, tapi dari pelaku-pelaku tindak pidana pencucian uang banyak. Contohnya? Contohnya istri Rafael, Maksudnya? nggak ada NIK tuh. Istrinya Rafael Nggak mungkin, Lai. Iya. Ada, dia nggak punya Nggak NIK. punya NIK. nggak punya nomor identitas kependudukan? Iya. Nggak punya KTP dong? Kalau di data di kita iya, yang untuk kebun jeruk itu. Nggak ada KTP? Di data rumah yang kami Ibu datangin itu. Torendek itu? Iya. Di data Istrinya di kebun Rafael jeruk Alun itu tidak punya NIK. Anda mendapatkan data itu? dapat itu. Tim kita menemukan itu. Tidak punya NIK. Iya. Tujuannya apa dan lain Kita sebagainya? kan tidak sampai di situ. Oke, Makanya nanti kita akan gali soal itu. Mm. Kenapa kemudian istri Rafael Alun ini data baru, saudara, yang disampaikan oleh Indonesian Audit Watch, Bung Iskandar Sitorus, bahwa ia mendapatkan data istri dari Rafael Alun Trisambodo tidak punya NIK, nomor induk Berarti dia nggak kependudukan. tercatat Alamat toh itu. di dalam Peduli Iya. Lindungi. Di alamat Iya kan? yang di kebun jeruk. Di alamat kebun jeruk. Berarti Apakah dipajak itu juga. mungkin? Tapi disuntik Apakah atas nama ini, orang lain. ini hal yang menurut saya agak sulit untuk Iya. dibayangkan, tapi inilah data yang ditemukan. Nanti saya akan gali soal itu, kenapa bisa seperti itu, tujuannya seperti apa, kenapa kemudian dilakukan seperti apa, istri dari Rafael Alun Trisambodo yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan. Kami akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di The Prime Show with Aiman.